Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan. Saat ini saya akan melakukan presentasi dengan tugas besar 3 Bahasa Indonesia dengan tema pengajaran Bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyebutkan bahwa bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Muslik mengatakan bahwa penting tidaknya suatu bahasa memiliki 3 patokan, yaitu jumlah penutur yang luas di seluruh tanah air, luas penyebaran bahasa, dan bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara tersebut. Pendidikan bahasa Indonesia lewat pengajaran. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia harus mencakupi 3 bidang, yaitu pemahaman, keterampilan, dan sikap. Rumusan tujuan tersebut pada akhirnya harus dievaluasi agar dapat diketahui berhasil tidaknya pengajaran bahasa Indonesia tersebut. Metode dalam pengajaran hendak disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan komponen lainnya. Seorang guru bahasa Indonesia harus dapat menguasai berbagai macam metode. Pemakaian metode pembelajaran akan lebih lancar dan cepat berhasil apabila memanfaatkan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa alat peraga, alat pendengar, dan sebagainya. Guru bahasa Indonesia harus menyadari bahwa alat tersebut mutlak diadakan. Pendidikan bahasa Indonesia lewat pengajaran. Seorang guru bahasa Indonesia dapat menjalankan tugasnya apabila dirinya menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penguasaan yang harus ada dalam diri guru bahasa Indonesia harus menguasai sosiolinguistik, psikolinguistik, ataupun linguistik. Apabila guru belum menguasai sosiolinguistik ataupun psikolinguistik, paling tidak guru menguasai linguistiknya, sebab linguistik merupakan ilmu dasar bagi pengajaran dan pelajaran bahasa Indonesia. Strategi pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia lewat pengajaran. Pengajaran bahasa Indonesia yang hendak mengajarkan anak terampil dan mahir berbahasa Indonesia harus diartikan sebagai berikut. Memperkenalkan ciri-ciri berbagai dan membangkitkan penghargaan pada bahasa Indonesia baku maupun non-baku. Memperkenalkan ciri-ciri fungsi berbagai variasi bahasa yang ada sehingga pengajaran bahasa Indonesia lebih relevan untuk anak didik. Mengajar menggunakan ciri bahasa yang tepat untuk fungsi yang tepat. Apabila strategi pengajaran bahasa Indonesia berpusat pada tata bahasa, harus diseimbangkan karena hal itu akan membuat anak hanya tahu tentang bahasa, tetapi kurang terampil dalam keterampilan berbahasa. Guru bahasa Indonesia harus berkreatif sedemikian rupa sehingga tidak ada kesenjangan antara hasil pengajaran di sekolah dan di masyarakat. Bahasa Indonesia lawan bahasa Inggris dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu Indonesia, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Saat ini, pengajaran bahasa Inggris dalam dunia pendidikan sedang dikembangkan. Hal itu dibuktikan sejak taman kanak-kanak. Anak-anak sudah diajarkan menggunakan bahasa Inggris, walaupun dalam konteks yang masih sederhana. Persaingan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saat ini sangat kuat, karena berkembangnya teknologi yang menyebabkan informasi dari seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris.
Banyak sekolah bertaraf internasional yang lebih menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Boleh saja sekolah tersebut menggunakan bahasa Inggris, tetapi mereka juga tidak boleh lupa akan bahasa ibu mereka atau bahasa resmi mereka. Apabila pengajaran bahasa Inggris jauh lebih besar ketimbang pengajaran bahasa Indonesia, hal itu dapat menjadikan bahasa Indonesia terbawa arus globalisasi. Kesimpulan dari presentasi saya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyebutkan bahwa bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia harus mencakupi 3 bidang, yaitu pemahaman, keterampilan, dan sikap. Faktor yang harus diperhatikan yaitu tujuan, murid, lingkungan, dan sarana. Referensi yang saya ambil dari beberapa slide di presentasi saya adalah dari beberapa topik-topik forum dan jurnal. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh langsung hubungi atau bertanya langsung di lewat grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.